Pemirsa, dua orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Kasus ini pun terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap dua orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, satu buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Satreskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Punya Wawan dan di belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainis melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Di Kalimantan apakah akan mengusut shoring? Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Jamhur Hidayat bersama dengan ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Kemudian memasuki hari ke-26, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Di kawasan ini, total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Di waktu itu, dan saya sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Dan kecepatan naiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335. Ini masih berlangsung, tetapi yang jelas di Kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan semakin meluas dan juga mengganas. Tiupan angin membuat api merambat mendekati pemukiman warga hingga menghambat jalur Trans Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang terus meluas kini hampir merambat ke pemukiman warga. Sejumlah warga panik dan ikut memadamkan api dengan alat seadanya lantaran hampir menyambar mobil tangki air. Di Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kobaran api hampir menyentuh pemukiman warga.
Tidak hanya mendekati pemukiman warga, petugas juga harus menutup sementara jalur Trans Kalimantan untuk kendaraan roda 4. Penutupan jalan dilakukan untuk memudahkan akses petugas pemadam kebakaran. Akibatnya sejumlah kendaraan tertahan hingga proses pemadaman selesai. Ada yang memilih menunggu, ada pula kendaraan yang memilih untuk putar balik. Sementara itu, kabut asap pekat masih menyelimuti jalan dan pemukiman warga. Jarak pandang hanya sekitar 100 meter dan mengganggu aktivitas warga. Kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan terjadi di 4 provinsi. Selain Kalimantan Selatan, 2 provinsi terparah lainnya adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih terus ditangani. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengerahkan helikopter untuk memadamkan titik api dari udara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga kini masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tak hanya melalui darat, upaya pemadaman juga dilakukan melalui udara lewat helikopter bombing. Pemandangan helikopter membawa muatan air lalu menumpahkan ke kawasan terbakar mungkin terlihat sederhana, kenyataannya menjatuhkan ribuan liter dari udara tak bisa dilakukan asal siram. Pilot harus memperhitungkan ketinggian, kecepatan terbang, angin, medan, hingga kondisi kebakaran agar air jatuh dengan pola yang dibutuhkan. Penggunaan helikopter diharapkan bisa membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh jalur darat, sekaligus untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah api semakin meluas. Kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di Kalimantan Tengah memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlah kasus ISPA di Kalimantan Tengah telah mencapai lebih dari 70.000 kasus dengan jumlah tertinggi tercatat di kota Palangkaraya. Kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau dan cuaca panas masih terus terjadi dan meluas di Palangkaraya dan sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, berdasarkan data BPBD setempat, total luas hutan dan lahan yang terbakar hingga kini telah mencapai lebih dari 263 hektar. Maraknya karhutla memunculkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi ini membuat warga yang beraktivitas di luar rumah terpapar asap dan sebagian harus memeriksakan kondisi kesehatannya ke puskesmas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah kasus ISPA sejak Januari 2026 hingga 2 minggu pertama Agustus 2026 telah mencapai 70.407 kasus. Terbanyak diderita oleh anak-anak. Kasus tertinggi tercatat di Kota Palangkaraya dengan 15.515 kasus. Sementara itu Kabupaten Kota Waringin Barat menempati urutan kedua dengan 12.241 kasus. 2 minggu di bulan Agustus itu sudah tercatat 70.470 kasus ISPA secara Kalimantan Tengah. Nah, yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya, yaitu sejumlah 15.515 kasus. Menyikapi kualitas udara yang menurun akibat kabut asap dalam beberapa hari terakhir, Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar tidak bermain di luar rumah. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker, sementara untuk penderita asma dan penyakit jantung dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.